Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya, sahabat, para pemirsa semuanya. Kita pada kali ini akan bercerita atau akan menceritakan bahwa bagaimana sebenarnya manajemen sebuah koperasi yang ideal itu sendiri ya. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Salam sehat dari saya, Mr. Taufan, dan semoga kita dilimpahkan karunia oleh Yang Maha Kuasa. Baik kawan-kawan semuanya, para sahabat, para teman-teman dan saudara-saudari yang sedang menyaksikan materi ini atau pembahasan ini, kita akan kupas secara satu persatu. Semuanya ini adalah untuk menambah wawasan kita dan menambah pengetahuan referensi kita terhadap koperasi itu sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan, salah kutip, salah sebut, salah penjelasan atau salah dalam penyampaian, karena kita semua adalah manusia biasa yang tidak luput dari khilaf, salah, dan tempatnya kesalahan bermuara. Baik, kita langsung saja melihat materi atau slide berikutnya. Yang pertama kita akan melihat pengertian dari manajemen. Kawan-kawan, saudara-saudari, bisa dilihat di situ bahwa kata manajemen ini diambil dari kata bahasa Inggris ya, yang artinya atau yang sering disebut dengan kata manage ya. Kawan-kawan, sahabat, saudara-saudari bisa melihat di sini bahwa sama-sama kita melihat manage yang berarti itu mengurus, mengelola, mengendalikan, mengusahakan, dan memimpin. Berarti kata manage ini ada terbagi dari 5 kumpulan atau 5 benang merah yang bisa kita simpulkan menjadi sebuah pengertian yang lebih terstruktur atau sistematis ya. Kita lihat di sini dari kata manage tadi yang artinya mengurus, mengelola, mengendalikan, mengusahakan, dan memimpin ya. Kita lihat di bawah dari penggabungan kata manage tadi. Manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengurus, ya, mengelola, merencanakan, mengorganisasi, menyusun, mengarah, dan mengawas daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam artian di sini, ya, kawan-kawan, sahabat, saudari semuanya bisa melihat bahwa manajemen itu adalah seni di dalam seseorang mengurus dan mengelola atau merencanakan atau mengorganisasikan atau menyusun dan mengarah. Sekarang kita akan lihat satu-satu. Apa yang diurus
gitu kan. Di sini tidak lain adalah mengurus koperasi. Bagaimana mengurus koperasi? Supaya koperasi itu terarah, tercapai tujuan yang diinginkan. Tidak ada terjadinya misalnya pergesekan antara anggota satu dengan anggota lain, atau mengurus produksi barang-barang atau aliran-aliran keuangan. Jadi seorang yang memiliki ilmu manajemen atau seseorang yang bisa mengurus itu adalah orang yang punya manajemen yang bagus, kemudian mengelola. Jadi yang dikelola itu apa yang dikelola? Yang dikelola adalah koperasi. Koperasi harus dikelola dengan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk agar koperasi itu berjalan sesuai dengan harapan dari semua anggotanya. Sama saja omong kosong kita punya koperasi tetapi tidak dikelola, otomatis koperasi itu akan mati dengan sendirinya dan tidak akan bisa berkembang sesuai dengan keadaan kondisi saat sekarang, ataupun tidak akan bisa berkembang seperti yang diinginkan oleh anggotanya atau seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Yang mana salah satu tujuan koperasi itu adalah untuk sebagai penggerak roda perekonomian negara. Tetapi jika koperasi itu tidak dikelola secara bagus, secara baik, secara ideal, maka koperasi akan sulit untuk berkembang, bahkan koperasi bisa mati. Berikutnya, kawan-kawan, sahabat semuanya, serta saudara-saudari, di samping mengelola, seorang yang akan memimpin koperasi itu, dia harus bisa membuat rencana, merencanakan. Rencana di sini bagaimana? Rencana ini adalah sebuah planning. Seperti kita ingin membuat sebuah rumah contohnya. Kita harus punya master plan. Kita ingin rumah seperti apa? Bagaimana modelnya, bagaimana bentuknya, dan bagaimana kekuatan bangunannya. Itu harus ada planningnya, perencanaannya. Ketika sesuatu pekerjaan yang tidak punya rencana dan perencanaan yang terlebih dahulu atau rencana yang matang, maka seseorang atau sebuah pekerjaan itu akan sia-sia. Begitupun dengan koperasi. Koperasi kalau tidak punya planning ke depan, apa yang akan ditujunya, apa yang akan dicapainya, sama saja koperasi itu tidak akan berkembang dan tidak akan jalan dan tidak akan maju. Jadi jelas sekali bahwa perencanaan di dalam sebuah manajemen koperasi itu sangat dibutuhkan. Yang berikutnya, mengorganisasi. Di sini kawan-kawan, yang harus kita organisasikan itu adalah anggotanya. Jadi kita harus menempatkan seseorang itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kita tidak bisa serta-merta menempatkan orang di suatu tempat yang tidak sesuai dengan keahliannya. Jadi seseorang yang yang memahami tentang ilmu manajemen ini, maka dia akan paham untuk mengorganisasikan sebuah kelompok atau sebuah lembaga. Jadi di sini organisasi di sini harus menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Kemudian menyusun. Menyusun di sini adalah menata. Menata yaitu meletakkan sesuatu itu dengan rapi, dengan bagus, mengerjakan sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab, mengerjakan sesuatu itu penuh dengan kehati-hatian, dan bekerja secara ikhlas
bekerja secara tuntas. Jadi kalau koperasi itu kacau, maka apa yang akan diperoleh dari anggotanya? Kalau tidak bisa menyusun rencana-rencana yang akan dilakukan, koperasi itu sama saja omong kosong. Begitupun dengan mengarah. Mengarah di sini, orang yang paham dengan ilmu manajemen, dia mampu untuk mengarah kemana mau dibawa lembaga koperasi ini, atau kemana mau dibawa organisasi koperasi ini. Bahwa koperasi ini tujuannya adalah untuk mensejahterakan anggota dan untuk sebagai penggerak roda perekonomian bangsa. Kalau dia tidak punya arah dan tidak punya tujuan, maka koperasi ibarat sebuah kapal yang terombang-ambing di tengah lautan. Kemana tujuan ingin berlabuh dan tidak ada tujuan dermaga yang ingin menepi. Jadi jelas sekali, harus jelas arahnya. Yang terakhir adalah pengawasan, yang sering kita sebut dengan bagian controlling. Mengawasi. Semua pekerjaan diawasi dan dievaluasi, dikontrol. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk pembaharuan di masa-masa yang akan datang. Mana yang kurang, mana yang berlebih, mana yang tidak sesuai, mana yang sesuai. Jadi jelas akurasinya atau standarnya sudah jelas. Kalau tidak diawasi, orang akan bekerja sekehendak hati dan sembrono sehingga pekerjaan tidak maksimal. Apalagi efisien, jauh dari kata efektif dan efisien. Jadi jelas sekali di sini bahwa koperasi itu harus mengedepankan atau harus memiliki 5 benang merah ini. Dia harus mengurus, mengelola, mengendalikan, mengusahakan, memimpin. Jadi manajemen yang ideal adalah manajemen yang bisa untuk mengurus, mengelola, merencanakan, mengorganisasi, menyusun, mengarah, dan mengawas daripada sumber daya manusia untuk tercapainya apa yang telah ditetapkan. Baik, saudara-saudara, kita lanjut. Sekarang kita akan lihat pengertian manajemen secara umum. Saudara-saudari bisa melihat di sini bahwa tadi sudah kita jabarkan sedikit di atas koperasi manajemen. Sekarang kita lihat secara umum. Pengertian manajemen secara umum adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan setiap seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Jadi jelas sekali di sini, di samping ya, seorang pemimpin di dalam sebuah lembaga atau sebuah kita kalau karena kita di sini belajar koperasi, jadi di sini kita contohkan saja dengan koperasi saja ya. Seorang pemimpin atau seorang yang paham dengan sebuah manajemen dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah organisasi, lembaga, dalam sebuah pekerjaan itu yang kita kaitkan dengan koperasi, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah kelompok tidak hanya mampu mengawasi atau tidak hanya mampu memanage dan tidak hanya memanage organisasi atau memanage sumber daya saja.
tetapi dia harus memanage sumber daya lain. Maksud di sini apa sumber daya lain? Sumber daya lain itu adalah sumber daya di luar dari sumber daya manusia. Contoh, apa contohnya? Sumber daya alam itu sumber daya lain. Sumber daya lain seperti misalnya bangunan, alat-alat peralatan, kendaraan bermotor, fasilitas-fasilitas lain yang bisa mendukung berjalannya sebuah organisasi itu. Itu sumber daya lain. Jadi tidak hanya manusia saja yang dikoordinir, tapi sumber daya lain juga dikoordinir. Karena apa? Karena itu adalah faktor penunjang. Faktor penunjang untuk ketercapaian tujuan tadi. Tujuan dari sebuah koperasi tadi, tujuan dari sebuah organisasi tadi, tujuan dari sebuah kelompok tadi. Jadi saudara-saudari harus tahu bahwa ada dua indikator yang harus di-manage di dalam sebuah manajemen. Pertama sumber daya manusia, yang kedua sumber daya lain. Itu yang harus saudara ingat. Berarti di dalam sebuah konsep manajemen, di samping sudah dijelaskan di atas tadi, bahwa manajemen itu adalah orang yang bisa mampu menyusun, mengolah, mengarah, mengkoordinir, mengendalikan, mengawasan sumber daya manusia demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi secara umum, secara luas, dia lebih lagi ditambah pengembangannya dengan mampu mengendalikan atau mengkoordinir, manage, atau mengarah, mengorganisasikan, merencanakan sumber daya lain juga. Itu yang saudara harus ingat, ya. Jadi jangan terjebak dengan satu istilahnya satu pengertian saja. Boleh Anda kembangkan sesuai dengan referensi dan wawasan Anda sendiri, selagi dia tidak lari dari konteks dan tujuan yang ingin dicapai. Next, nah, kita lihat di sini. Untuk mencapai tujuan koperasi, ya, perlu diperhatikan adanya sistem manajemen yang baik agar tujuannya berhasil, yaitu dengan ditetapkannya fungsi-fungsi manajemen, yaitu. Jadi jelas sekali bahwa untuk tercapainya sebuah tujuan koperasi yang baik, yang ideal, yang sesuai yang diharapkan oleh para anggotanya, maka harus menerapkan. Yang pertama adalah menerapkan perencanaan. Saya sudah singgung di atas tadi. Segala sesuatu yang akan dilakukan oleh koperasi di dalam mengembangkan atau menjalankan atau mengoperasionalkan koperasi, dia harus punya rencana. Ya. Jika tidak punya rencana, maka koperasi tidak jelas apa yang mau dikerjakan. Maka dari itu perencanaan adalah bagian dari awal untuk kesuksesan koperasi. Berikut, di samping perencanaan ada pengorganisasian. Saya sudah singgung juga di atas tadi, yang bisa menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya, dikoordinasi, diorganisasikan, dikelompokkan. Ini bagian A, ini bagian B, ini bagian C, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah pengarahan. Pengarahan di sini perlu sebagai salah satu untuk supaya pekerjaan itu terarah. Kalau bisa dikatakan itu adalah sebagai kalau dalam bisa kita sebagai penunjuk arah, kompas gitu, penunjuk jalan gitu, agar kita tidak tersesat. Jadi di dalam manajemen koperasi, saudara-saudari semuanya bisa melihat di sini, pengarahan ini merupakan
dilakukan agar salah satu pekerjaan yang kita kerjakan itu tidak salah dan tidak sia-sia, ya. Baik sahabat semuanya, lanjut kita. Yang berikutnya adalah pengkoordinasian. Koordinasi, maksud koordinasi di sini adanya saling kerjasama yang baik antara kelompok A dengan kelompok B. Jadi jalur koordinasi itu jelas dibikin. Bagian produksi dengan bagian konsumsi harus punya jalur koordinasi. Misalnya berapa buah atau berapa unit yang harus diproduksi oleh bagian produksi, bagian konsumsi harus tahu. Dan begitu pun bisa dikatakan atasan harus tahu. Jadi garis-garis koordinasi itu harus jelas. Jadi agar apa? Agar semua pekerjaan yang dilakukan oleh koperasi itu sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh anggotanya. Jadi saudara-saudari bisa secara mudah untuk memahami itu. Baik, yang terakhir adalah pengawasan. Saya sudah singgung juga di atas tadi, pengawasan merupakan bagian dari evaluasi. Jadi kawan-kawan, saudara-saudari, sahabat semuanya, pengawasan ini adalah bagian dari controlling, diawasi, evaluasi. Karena apa? Karena ingin melihat dan mengetahui sejauh mana pekerjaan itu sudah dilakukan. Atau ingin melihat kelemahan, kekurangan, ataupun kelebihan yang sudah dilaksanakan. Jadi bagian pengawasan ini sangat penting di dalam sebuah manajemen koperasi. Jadi koperasi yang baik itu harus memiliki 5 itu. Kita lanjut sahabat semuanya, kawan-kawan dan saudara-saudari. Kita akan lihat satu persatu. Di sini ada perencanaan. Perencanaan yaitu pemikiran yang cermat dalam mempertimbangkan, menentukan, dan mengatur faktor-faktor yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Perencanaan memberikan pola-pola untuk tindakan yang akan dijalankan. Jadi, kawan-kawan semuanya, para sahabat, para saudara-saudari, perencanaan di sini merupakan sebuah pemikiran. Sebuah pemikiran apa? Pemikiran yang begitu, kalau bisa kita simpulkan, pemikiran yang sudah matang. Atau sebuah gagasan atau ide yang ingin dituangkan dalam sebuah kegiatan. Jadi hal itu dilakukan secara cermat dan penuh dengan pertimbangan. Kemudian menentukan dan mengatur faktor-faktor yang dibutuhkan. Apa faktor-faktor yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha tersebut? Apa yang diinginkan dalam usaha tersebut ketika usaha itu ingin membuat sesuatu gitu. Jadi kemudian juga bagaimana cara kita mendapatkan barang itu, misalnya pola-pola bagaimana yang harus kita lakukan. Koperasi pada saat sekarang ini kita butuh sistem misalnya jualan online. Cara untuk menerapkan itu bagaimana pola-polanya. Nah, jadi dia harus memiliki perencanaan yang matang sebelum memutuskan untuk mengerjakan sesuatu. Itu maksudnya. Jadi saya rasa saudara-saudari kawan-kawan paham dan sangat mudah untuk memahami ini semua. Kita lanjut. Langkah-langkah membuat perencanaan adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan tujuan akhir. Maksudnya di sini kita harus menetapkan tujuan akhir dari apa yang ingin kita buat. Kalau sebuah perencanaan itu tidak ada tujuan akhirnya, untuk apa kita buat rencana?
hanya sebatas rencana tetapi tidak ada tujuan akhirnya. Sama saja kita berangan-angan tetapi tidak ada tindakan dan tidak ada sasaran akhir yang akan kita peroleh atau akan kita tuju. Jadi jelas sekali bahwa menetapkan tujuan akhir itu adalah hal yang paling fundamental di dalam sebuah perencanaan koperasi untuk berkembang. Saya rasa saudara-saudari paham ya kan? Ya, kita lanjut. Yang kedua, mencari dan meneliti berbagai alternatif untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Jadi setelah menetapkan tujuan akhir, kita harus mencari atau meneliti opsi-opsi, alternatif-alternatif. Di dalam koperasi, sebuah alternatif atau opsi-opsi yang ingin kita pilih, itu kita harus mengedepankan atau harus mencari alternatif yang cost-nya lebih kecil dan opportunity-nya lebih besar. Jadi, seseorang yang bisa atau seseorang yang paham dengan sebuah perencanaan, dia akan melihat itu. Tetapi kalau dia tidak mengerti, maka dia akan memilih alternatif atau sesuai mungkin dengan pesanan atau sesuai dengan memenuhi kepentingan pribadi saja. Kan? Jadi saudara di sini bisa memahami itu. Berikut menilai masing-masing alternatif. Jadi ini sudah saya singgung di atas. Menilai alternatif masing-masing. Misal ada 3 alternatif, ya, ada 3 A, B, dan C. A ini kalau dipakai dia bisa membuat koperasi itu beruntung. B ini kalau dipakai dia bisa membuat koperasi ini beruntung tetapi biaya tinggi. C ini bisa membuat koperasi beruntung tetapi jangka waktunya lama. Jadi seorang perencana itu harus tahu bagaimana memilih A, B, atau C. Maka dari itu kawan-kawan calon-calon pemimpin atau golongan-golongan intelektual ini, kawan-kawan, sahabat semua, saudari semua, sudah paham sekali tentang ini. Apalagi Anda-Anda yang masih muda ini. Orang-orang hebat semua ini yang menyaksikan, yang mendengar saya berbicara. Dan saya hanya menyampaikan ini, kita bisa sharing, bisa diskusi sama-sama bahwa hal itu yang kita inginkan demi kesempurnaan materi kita kan gitu. Jadi setelah dipilih atau dinilai, ya, sudah dinilai tadi sudah menilai, baru tahap memilih, menentukan mana yang harus kita pilih. Anda punya pasangan atau Anda punya gebetan, anak-anak muda seperti Anda kan mungkin banyak sedikit punya pilihan, punya istilahnya tipe, kriteria gitu kan. Kalau saya senang yang seperti ini, kalau si B senang yang seperti ini, kalau si C senang seperti ini, baru tahapnya memilih yang mana yang harus dipilih gitu kan. Itu sebagai intermezzo saja. Itu contoh saja. Akan tetapi di sini memilih alternatif yang terbaik itu saudara-saudari
sahabat, kawan-kawan semua, mahasiswa-mahasiswi saya, mana yang lebih membuat opportunity itu tinggi dan cost-nya rendah? Itu yang harus dipilih. Ketika sesuatu dipilih itu membuat opportunity-nya semakin merosot, untuk apa dipilih? Ya kan? Sedangkan kita ingin mengembangkan sebuah koperasi ini, jika tidak kita lakukan, maka koperasi tidak akan berjalan. Dia akan lari di depan, atau bisa dikatakan mati suri, ya kan? Nah, jadi harus memilih alternatif yang terbaik. Berikutnya menunjukkan orang-orang yang diperlukan. Nah, di sini baru kita menempatkan orang-orang yang kita butuhkan di dalam mengaktualisasikan ide atau gagasan kita tadi. Orang-orang yang dibutuhkan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Itulah kita baru menentukan orang-orang. Si A cocoknya bagian di sini, si B cocoknya bagian di sini. Kan gitu. Si C bagian ini. Jadi orang-orang yang kita tunjuk itu adalah orang-orang yang punya kapasitas ahli di bidangnya. Jadi kawan-kawan, saudara-saudari, mahasiswa-mahasiswi saya, ketika kita menentukan itu, maka kita harus tahu latar belakang dari para orang yang akan kita tempatkan. Paling tidak kita tahu rekam jejak. Mungkin yang gampang dilihat itu mungkin pendidikan, ya kan, atau pengalamannya, kan gitu. Agar apa? Agar pekerjaan yang kita suruh, yang kita berikan, bisa diselesaikan dengan, paling tidak diselesaikan dengan tepat pada waktunya dan bagus hasilnya. Dan paling tidak dia bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Jadi makanya orang-orang yang ditunjuk itu adalah orang-orang yang punya kompetensi, ya. Berikut lagi, sahabat semuanya, kawan-kawan, mahasiswa-mahasiswi saya, yaitu merinci tanggung jawab dan kekuasaan masing-masing orang yang telah ditunjuk. Nah, jadi kalau kita sudah menentukan atau menunjuk orang yang kita ingin tempatkan di suatu tempat tadi, maka baru kita merinci. Merinci ini sama saja dengan mendata. Kita data orangnya berapa orang, siapa-siapa saja, ya kan? Nah, kemudian dia harus bertanggung jawab di bidang apa, itu harus kita data, harus kita jelaskan dan harus kita rinci itu. Kemudian yang terakhir adalah menguji hasil akhir operasi dengan perencanaan sebelumnya. Baru kita melihat hasil akhir. Kita bandingkan dengan hasil yang sebelumnya. Apakah hasil yang ini lebih bagus daripada yang sebelumnya? Ketika hasil itu bagus dari hasil yang sebelumnya, kawan-kawan semuanya harus ingat, berarti perencanaan yang saudara-saudari lakukan sudah tepat. Tetapi ketika hasilnya tidak bagus dari yang sebelumnya, berarti harus dievaluasi. Berarti ada yang salah dalam penerapan, di dalam perencanaan itu. Wajib dievaluasi dan wajib dikoreksi. Kenapa? Karena itu adalah untuk perubahan dan kebaikan ke depan. Tapi kalau tidak ada dikoreksi, maka dia tidak akan nampak dan tidak akan berubah dan berkembang di koperasi itu. Oke kawan-kawan, paham? Saya rasa paham kan? Iya. Dan mudah dimengerti kok. Kita santai-santai, guyur-guyur saja. Yang jelas,
kamu bisa memahami dan mengerti. Dan jangan istilahnya ilmu itu ditransfer dalam keadaan rileks, bukan dalam keadaan tertekan dan penuh dengan tekanan. Ya, kita lanjut. Sekarang kita lihat pengorganisasian. Nah, di sini pengorganisasian merupakan langkah untuk, kita lihat, satu, menentukan struktur. Jadi yang pertama adalah untuk menentukan struktur. Jadi maksud menentukan struktur itu apa? Kan timbul pertanyaan kita kan. Mungkin saudara-saudari paham kan, setiap sebuah organisasi itu punya struktur nggak? Punya kan? Ya, punya. Ataupun misalnya organisasi itu punya struktur yang bisa kita lihat, yang mereka panjang di dinding, ada struktur garis-garis komandonya, ya kan? Sering melihat? Sering? Iya. Berarti menentukan struktur di sini yaitu membuat bagian-bagian. Nah, misal saya memberikan contoh secara umum saja, karena saudara kan orang-orang, saudara-saudari semua di sini kan orang-orang organisasi, orang-orang yang punya kelompok dan kumpulan, dan hal ini tidak asing bagi kalian semuanya. Contoh misalnya, sebuah organisasi punya ketua, ya kan? Punya wakil, punya sekretaris, punya bendahara, dan punya mungkin koordinator-koordinator, seksi-seksi gitu kan. Jadi itu merupakan struktur. Jika sebuah organisasi tidak punya struktur, tidak punya bagian-bagian, maka sangatlah bisa dikatakan organisasi tersebut sangatlah labil bagi saya, dan tidak jelas ingin berpijaknya kemana, itu kan. Baik mahasiswi saya, kita lanjut lagi. Yang berikutnya, menentukan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Jadi kalau sudah ditentukan struktur, terbentuk sebuah struktur, baru kita melaksanakan atau menentukan pekerjaan. Apa yang ingin dikerjakan? Ya kan? Apa yang ingin dilakukan? Misalnya, contoh, Siswanto mau mengerjakan apa? Ya kan? Atau si Vina mau ngerjain apa? Si Siti Hamidah mau buat apa? Si Lana mau bikin apa? Ya kan? Si Sofia mau buat apa? Jadi harus jelas pekerjaan yang harus dilaksanakan. Dan harus jelas pekerjaan itu dilakukan oleh siapa. Dan apa yang harus dia kerjakan. Karena kalau tidak ditentukan sebuah pekerjaan, maka sebuah struktur ini setelah dibentuk dan setelah dibuat tidak akan berjalan.
kan? Hanya membuat struktur saja, tetapi tidak diberi fungsi, ya enggak? Ya kan? Ya enggak, si Rina Marzuki, Nadia, Yogi, ya kan? Jadi harus ditentukan. Kalau nggak ditentukan gimana? Apa yang harus dilakukan kalau tidak ditentukan pekerjaannya? Dibentuk kemudian didiamkan, maka dia tidak akan berkembang dan koperasi itu tidak berjalan. Landasan operasionalnya yang Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 itu tidak akan berjalan dia kalau tidak dioperasikan, ya kan? Nah, jadi setelah menentukan pekerjaan harus dilaksanakan pekerjaan itu. Berikutnya lagi, memilih, menempatkan, dan melatih karyawan. Setelah ditentukan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh anggotanya, baru memilih, menempatkan, melatih karyawannya. Jadi orang-orang yang sudah dipilih tadi, yang seperti sudah saya sebutkan contoh-contohnya tadi, itu dilatih, diberi pelatihan, diberi istilahnya ilmu, training gitu. Supaya apa? Supaya dia mengerti dan supaya dia paham, fasih, atau supaya dia tidak salah di dalam mengerjakan sesuatu ke depannya nanti. Dan itu merupakan sebuah untuk peningkatan kompetensi dari karyawan itu sendiri. Supaya dia lebih berkembang, supaya dia lebih punya kompetensi. Kemudian merumuskan garis kegiatan. Baru kalau dia sudah ahli, sudah fasih, sudah paham, maka orang-orang yang dipilih tadi merumuskan kegiatan yang akan dibuat. Apa yang akan dibikin? Apa yang akan dibuat? Harus dirumuskan. Kalau tidak dirumuskan, maka tidak jelas apa yang ingin dilakukan. Mana yang skala prioritas, mana yang tidak. Gitu. Jadi itu harus sangat-sangat dibutuhkan di dalam pengorganisasian koperasi itu sendiri. Yang berikutnya adalah membentuk sejumlah hubungan di dalam organisasi. Ini berkaitan tadi saya bilang garis koordinasi tadi. Membentuk sebuah hubungan di dalam organisasi itu antara struktur yang sudah dibikin tadi, misalnya seksi bidang ini, bidang A, bidang B, bidang C, itu harus berhubungan satu sama lain. Karena setiap kegiatan yang akan dilakukan, setiap pekerjaan yang akan dilakukan, nanti dia berkaitan satu sama lain. Bagian ini fungsinya, bagian ini fungsinya. Dia sebagai ibarat sebuah rangkaian sistem yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ibarat sepeda itu kalau nggak ada salah satu dari sistemnya, dia tidak akan jalan karena dia lengkap, bannya, rantainya, pedalnya, stangnya, tempat duduknya, gitu. Salah satu yang tidak ada, maka dia akan tidak ada keseimbangan perjalanan dari sepeda itu sendiri. Begitulah koperasi itu. Begitulah organisasi koperasi itu, dan begitulah organisasi lain itu. Jadi harus jelas, harus dibentuk hubungan secara linear, ya. Ya. Berikut kita lihat lagi. Di
sini pengarahan, ya. Pengarahan di sini ditujukan untuk, jadi ditujukan untuk satu, menentukan kewajiban dan tanggung jawab. Jadi pengarahan di sini arah, saya sudah cerita, sudah bilang di arah dari koperasi ini kemana, arah atau yang menunjuk anggotanya supaya bekerja yang seperti ini itu merupakan pengarahan, instruksi gitu. Jadi diarahkan, setiap anggota itu diarahkan, kewajiban anggota apa, tanggung jawabnya apa, itu dijelaskan oleh pimpinan koperasi itu. Oh, kewajibannya ini, tanggung jawabnya ini, gitu kan. Kalau tidak diarahkan, nanti anggotanya tidak punya tanggung jawab dan tidak punya kewajiban nanti atau hak, ya. Dia harus ditanggung jawab, harus diarahkan, karena itu sangatlah penting. Kalau tidak diarahkan, ya bagaimana nanti koperasi mau berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai tadi. Baru kedua, menetapkan hasil yang harus dicapai. Jadi setelah diberi kewajiban, tanggung jawab, baru dikasih target. Kalau kata-kata itu dikasih target. Ini target A sebanyak segini, target B setahun segini, C segini. Jadi menetapkan hasilnya berapa gitu kan. Jadi itu maksudnya di sini. Jadi kawan-kawan semua, saudara-saudari semua, maksud saya semua, saya rasa itu sangat mudah untuk dipahami. Setelah itu mendelegasikan wewenang. Maksud mendelegasikan wewenang di sini, kita sering mendengar delegasi, utusan, atau memberi hak penuh kepada seseorang. Delegasi, misalnya pertemuan KTT non-blok Indonesia di mana gitu kan, delegasi dari Indonesia adalah Menteri Luar Negeri gitu kan. Nah, itu merupakan utusan gitu. Secara singkat atau secara mudah untuk memahami, itu adalah utusan dari Indonesia itu ini delegasinya itu. Jadi kawan-kawan, sahabat, mahasiswa-mahasiswa ya, saudara-saudari, harus punya delegasi. Ketika pemimpinnya nggak ada, pimpinan dari sebuah koperasi itu mungkin pergi keluar kota segala macam, ya tidak ada delegasi di bawah, wakil, sekretaris gitu. Kemudian menciptakan hasrat untuk berhasil. Nah, ini tugas dari seorang pemimpin. Dia memberi motivasi, rangsangan, hasrat untuk bagaimana sebuah koperasi itu harus berhasil. Orang itu punya impian. Itu tugasnya. Ketika itu tidak ada dalam diri, dalam tubuh, dalam hati dari seorang anggota koperasi, maka sama saja sia-sia. Mau bekerja bagaimanapun, tapi tidak punya impian, cita atau hasrat, maka sama saja mengerjakan sesuatu itu asal-asal saja atau asalan saja, hambar saja. Yang terakhir adalah mengawasi agar pekerjaan benar-benar dilaksanakan sebagaimana mesti. Jadi mengawasi tadi. Apakah pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi koperasi ini benar-benar dilaksanakan
sesuai dengan apa yang dia rencanakan, nah itu ya harus diawasi. Pimpinan harus mengawasi itu. Saya rasa kawan-kawan semua, saudara-saudari yang mahasiswa, sahabat saya, mahasiswi, Anda sangat mengerti dengan hal ini semua karena Anda orang-orang yang berkecimpung di dunia itu. Dan ini adalah teorinya dan manifestasi dalam kehidupan sehari-hari Anda terapkan di situ. Dan basis dari organisasi koperasi adalah basis usaha dan basis sosial kan gitu. Karena tidak ada lain, dia tidak akan jauh konsepnya terhadap lembaga-lembaga organisasi lain. Paham kan? Oke. Kita lanjut berikutnya. Sekarang pengkoordinasi. Koordinasi yang sudah saya singgung, garis komando tadi. Misal, seksi ini harus melapor ke sini. Sekretaris harus melapor ke ketua. Bendahara harus melapor. Jadi ada koordinasi antara satu sama yang lain. Jadi tidak bekerja itu secara mandiri single factor, tidak. Tapi dia adalah teamwork. Kerja bersama-sama. Kan kita sudah cerita dan sudah bahas dan sudah diskusikan bersama-sama bahwa koperasi berasal daripada co dan operation, kan? Kerja sama-sama, berusaha bersama, kan, untuk kepentingan bersama. Jadi jelas sekali itu koordinasi. Pengkoordinasian di sini ada 3 prinsip yang perlu diperhatikan dalam koordinasi. 1. Koordinasi dapat dicapai sebaik-baiknya dengan hubungan horizontal antara orang-orang dalam perusahaan atau orang-orang dalam koperasi itu. Ya. Jadi jalur koordinasi secara horizontal. Horizontal itu bagaimana? Antara karyawan A dengan karyawan B, antara bagian bidang A dengan bidang B, lalu berkomunikasi, berinteraksi, sifatnya secara horizontal. Yang kedua, koordinasi harus dicapai dalam tahap-tahap permulaan dari perencanaan dan perumusan kebijakan. Jadi koordinasi harus dicapai dalam tahap permulaan. Jadi sebelum pekerjaan itu dilakukan, dari awal sudah terjalin koordinasi. Itu maksudnya. Sebelum ingin melakukan sesuatu, sebelum ingin membuat sesuatu, sudah ada komunikasi terlebih dahulu. Itu maksudnya. Ya. Baru melaksanakan kegiatan itu. Berikut masing-masing faktor bagian dalam suatu proses saling mempengaruhi dan saling berhubungan. Jadi masing-masing faktor maksudnya di situ tadi kan sudah saya bilang. Bagian A, bagian B, bagian C, dia sesuatu sistem yang tidak bisa dipisahkan. Dan dia saling berhubungan. Ketika A macet, yang lain tidak jalan dengan bagus. Begitupun sebaliknya. Ya. Jadi jelas sekali. Saudara sudah mengerti ini. Paham saudara ini. Saudara pasti
orang-orang hebat semua kan. Nah, jadi antara yang satu dengan yang lain dia saling berkaitan gitu. Kalau tidak, maka yang lain tidak akan maju dan tidak akan berkembang ya. Bekerja secara sendiri-sendiri itu bukan konsep dari sebuah koperasi ya, karena konsepnya dia bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama dan orang yang mengalami kehidupan yang sama. Ikut pengawasan, kita lihat di pengawasan. Pengawasan di sini ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menjalankan pengawasan. Apa langkah-langkah itu? Satu, pembuatan ukuran atau standar penilaian tindakan yang diharapkan, kemudian menanggulangi bila ada penyimpangan. Saya sudah bilang tadi, pengawasan ini adalah bagian dari evaluasi, ya kan? Bagian dari controlling, planning, organizing, actuating, controlling, itu. Oke. Pengawasan di sini pembuatan ukuran standar. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh anggota koperasi atau oleh bagian-bagian organisasi itu harus punya ukuran yang standar. Kalau dia bekerja tidak ada standarisasinya, maka pekerjaan itu sama saja dengan pekerjaan yang tidak punya nilai. Kan? Di mana letak opportunity-nya di situ? Ya kan? Saudara-saudari mahasiswa-mahasiswi saya paham semua itu kan? Kalian udah paham semua itu kan? Setiap hari kita ngomong bicara masalah itu terus. Efisiensi, opportunity, cost, ya kan? Kan itu yang kita bicarakan. Hampir setiap hari. Maka harus punya standar dan punya penilaian. Sesuatu pekerjaan itu harus dinilai. Kalau tidak dinilai, untuk apa dilakukan? Agar apa? Agar pekerjaan itu tidak asal-asalan. Kemudian jika standar dan ukurannya tidak tercapai dan penilaiannya di sini masih kecil, maka harus ditanggulangi. Ditanggulangi di sini maksudnya ada menanggulangi, harus dicari jalan keluar. Dan apabila ada penyimpangan, nah ini kalau sudah menyimpang, ini sudah keras ini maksudnya. Harus diambil tindakan secara cepat. Nah, ini yang harus dilakukan di dalam pengawasan controlling itu. Berikut adalah menguji semua aktivitas orang-orang menyimpang atau tidak berdasarkan standar. Sebuah pekerjaan yang bagus itu adalah sebuah pekerjaan yang hasilnya itu teruji dan sudah diakui. Kalau kita bercerita tentang akademis ini, segala sesuatu itu berasal dari hasil ilmiah yang telah diuji. Di dalam sebuah pekerjaan pun seperti itu. Koperasi ingin membuat sesuatu, ingin melakukan sesuatu. Apakah hal itu yang akan dibuat itu sudah diuji apa belum? Kan gitu. Atau orang-orang yang akan membuat itu sudah diuji apa belum? Apa dia punya kompetensi apa tidak? Kan gitu. Itu maksud tujuan,
Itu maksud tujuan tadi. Tujuan yang saya bilang bahwa anggota atau karyawan tadi disuruh ikut pelatihan tadi saya bilang. Itu kan supaya apa? Supaya bisa diuji. Supaya bisa dilihat kompetensi dan kemampuannya. Untuk apa? Untuk memenuhi standar nanti. Kelemahan kita sekarang adalah sumber daya orang ini yang tidak mampu untuk memenuhi standar itu. Makanya itu jadi masalah juga di perjalanan koperasi. Berikutnya, memperbaiki tindakan-tindakan yang sekiranya ada berlainan dengan rencana. Jadi yang terakhir dalam penguasaan ini memperbaiki. Memperbaiki bagaimana? Memperbaiki jika ada tindakan atau pekerjaan itu yang tidak sesuai dengan rencana. Rencananya sudah matang seperti ini, A, B, gini, tetapi tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Itu harus diadakan tindakan. Karena dia lari dari konsep awal dan rencana awal. Oke, mahasiswa saya oke, paham semuanya? Paham kan? Sangat gampang sekali. Referensi-referensi lain banyak. Saya kamu cari di buku, jurnal, dan sumber ilmu itu tidak terbatas ya. Berikut kita lihat di sini. Ini adalah salah satu materi atau bagian yang sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Perangkat organisasi itu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 21 dinyatakan bahwa perangkat organisasi koperasi itu terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Jadi ini sudah kita ceritakan. Ini perangkat koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 1992 Pasal 21. Harus kamu ingat ya, Pasal 21. Dia per pasal itu memayungi istilahnya memayungi beberapa konsep atau apa namanya jenis gitu, azas di pasal berapa, tujuan di pasal berapa gitu kan. Jadi harus paham ya. Kita lanjut. Wah, sini kita lihat rapat anggota dulu. Nah, rapat anggota ini di pasal 23 ya. Kenapa rapat anggota itu dilaksanakan dan apa yang harus dibahas dan apa yang akan dibahas di dalam rapat anggota itu. Kita lihat di sini. Rapat anggota yang pertama, dia menetapkan anggaran dasar. Yang pertama dia menetapkan anggaran dasar. Anggaran dasar itu adalah salah satu hak mutlak koperasi untuk berdiri atau syarat koperasi untuk berdiri. Jadi di dalam rapat anggota ini dibahas tentang anggaran dasar. Ya. Jadi semua kegiatan koperasi ya yang akan dilakukan itu tertuang di dalam anggaran dasar koperasi. Maka anggaran dasar ini adalah pijakan pertama sebuah organisasi ini berdiri. Kalau organisasi itu ingin berdiri tidak punya anggaran dasar, maka dia tidak akan terima dan tidak akan goyah sifatnya. Koperasi ingin didaftarkan jadi ada harus punya anggaran dasar. Ya. Nah, itu yang dikerjakan di rapat anggota. Yang kedua, kebijakan umum organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
segala bentuk kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan atau yang akan dilakukan oleh pimpinan itu dibunyikan atau dituangkan di dalam rapat anggota. Baik itu manajemennya bagaimana, usaha koperasinya bagaimana, dituangkan. Kemudian pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas. Di dalam rapat anggota ini bisa dilakukan pengangkatan, pemberhentian, atau di dalam atau pemilihan, ya. Nah, jadi di dalam koperasi itu hukum tertinggi itu adalah rapat anggota. Dia disitulah sistem demokrasi dijalankan. Dia di rapat anggota memilih, mengangkat, memberhentikan siapa? Memberhentikan. Memilih, mengangkat, memberhentikan siapa? Memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas. Disitulah wadahnya. Ketika ingin pergantian pengurus, pengawas, maka dilaksanakanlah rapat anggota. Semua ini tertuang juga di dalam anggaran dasar. Ya, next. Kemudian rencana kerja. Rencana kerja di sini rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan koperasi. Jadi di dalam rapat anggota di sini tempat di mana anggota menuangkan program atau rencana yang akan dilakukan, yang sering kita sebut dengan RAPBK, rencana anggaran pendapatan belanja koperasi. Apa saja yang ingin dilakukan 1 tahun ke depan, berapa anggaran yang dibutuhkan, serta pengesahan laporan keuangan. Berapa CSHU, bagaimana sistem pembagian, ya kan, semuanya dituangkan di sini. Berikut pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugas. Di rapat anggota inilah yang sering kita katakan kalau dalam sebuah organisasi itu LPJ, ya kan gitu, laporan pertanggungjawaban. Setiap pengurus, setiap pengawas yang sudah purna tugas, yang sudah melaksanakan tugasnya, maka dimintalah pertanggungjawaban dari pekerjaan yang sudah dilakukan. Itulah sistem yang diterapkan dalam koperasi. Baru kemudian pembagian sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha di sini sudah saya singgung jauh-jauh hari kemarin dan jauh-jauh pertemuan kita yang awal-awal dulu, bahwa sisa hasil usaha itu dibagi sesuai dengan jerih payah balas jasa anggotanya, ya kan? Masih ingat? Masih kan? Masih. Masa baru aja kemarin kita udah lupa kan? Masih ingat? Jadi sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan jerih payahnya. Si A lebih susah atau lebih payah, lebih banyak pekerjaan daripada si B. Otomatis si A ini yang banyak mendapat hasil daripada si B kan gitu. Jadi hasil usaha itu, sisa hasil usaha itu diberikan atau dibalas sesuai dengan balas jasa hasil sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Nggak mungkin pula orang si A nya nggak kerja, si B kerja tapi dipukul rata, ya tidak seperti itu, ya. Kemudian penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran
koperasi. Jadi di rapat anggota ini koperasi ingin bergabung boleh diadakan di situ, dirapatkan di situ. Peleburan mau berpisah, mau dibagi jadi koperasi sekunder, primer, dan pembubaran koperasi pun dirapatkan di anggota dulu. Kalau koperasi itu ingin bubar dan tidak akan berlanjut lagi, ya kan? Maka dari itu, rapat anggota ini adalah kekuasaan tertinggi atau pemegang kuasa penuh di dalam koperasi itu. Ya. Kita lanjut. Sekarang pengurus. Pengurus di sini menurut Undang-Undang Nomor 25 1992 Pasal 30 Ayat 1, tugas pengurus itu pertama dia mengelola koperasi dan usahanya. Itu tugas pengurus. Jadi pengurus itu kerjaannya itu dia mengelola koperasi itu. Koperasi itu mau diapain atau mau dibawa kemana gitu. Supaya terarah maka dikelola. Kalau tidak ada pengelolaan maka koperasi tidak akan terarah tujuannya. Apa gunanya planning atau perencanaan tadi ya kan? Yang kedua mengajukan rancangan-rencana kerja serta rencana anggaran, pendapatan dan belanja koperasi menyelenggarakan rapat anggota. Jadi semua rencana kerja dan rencana anggaran itu dibuat atau dikerjakan oleh pengurus. Berikutnya mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksana tugas. Nah, jadi pengurus mengajukan laporan keuangannya. Oh, ini laporan keuangannya. Kemudian disampaikan kepada anggota dan pertanggungjawabannya. Kemudian memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Jadi memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Supaya buku itu teratur, saya pernah bikin kamu atau menyuruh kamu buat tugas ya kan, tentang pembukuan koperasi ya. Nah, seperti itu. Jadi itu gunanya. Supaya jelas uang keluar, uang masuk. Ya. Berikut. Dalam pasal 30 ayat 2, tadi pasal 30 ayat 1, sekarang ayat 2-nya, yaitu wewenangnya. Tadi tugas, ya, sekarang wewenang pengurus. Yaitu sebagai berikut, mewakili koperasi di dalam dan di luar koperasi. Dia sebagai keterwakilan koperasi. Kalau ada kegiatan-kegiatan apa segala macam, dia yang mewakili koperasi itu. Ya. Pertemuan antara koperasi A, C, B, C segala macam, maka ada dia yang mewakili. Yang kedua, memutuskan penerimaan anggota dan memberhentikan anggota sesuai ketentuan ADART. Jadi pengurus inilah yang menentukan berhak menerima orang, berhak mengeluarkan orang, tetapi tidak lari dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu wewenangnya. Karena apa? Karena di pengurusan dia harus memegang penuh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya. Berikutnya adalah melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Jadi melakukan tindakan upaya kepentingan untuk manfaat koperasi. Jadi apapun tindakan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan koperasi yang bermanfaat, dia harus melakukan itu dan
mempertanggungjawabnya pada rapat anggota. Ya. Sekarang kita akan lihat pengawas lagi. Pengawas, peranan pengawas yang dilakukan pengawas adalah sebagai berikut. Sahabat, saudara, saudari, mahasiswa-mahasiswa saya bisa dilihat di sini, bagian ini, yaitu pertama memberikan bimbingan kepada pengurus karyawan ke arah keahlian dan keterampilan. Nah, jadi ini tugas pengawas. Sama seperti yang sudah kita singgung tadi, memberi pelatihan gitu kan, training. Jadi itu kerjaan pengawas. Dia memberi bimbingan, ya. Kemudian mencegah pemborosan bahan, waktu, tenaga, dan biaya agar tercapai efisiensi perusahaan koperasi. Nah, jadi tugasnya pengawas ini dia mencegah pemborosan bahan, waktu, tenaga, biaya, otomatis secara kata kuncinya mengefisiensi. Ya. Berikutnya menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah ditetapkan. Nah, tadi sudah kita singgung di atas, dinilai hasil kerja yang sudah kita tetapkan tadi tercapai apa tidak kan gitu. Kemudian mencegah terjadinya penyelewengan. Nah, di sini bisa dikatakan hal-hal yang bisa disebut dengan korupsi itu kan, penyelewengan. Nah, jadi jelas sekali itu. Berikutnya menjaga tata tertib administrasi secara menyeluruh. Jadi tatib dalam sebuah organisasi itu dijaga atau diawasi oleh pengawas agar dia tidak kacau organisasi itu atau tidak ribut gitu ya. Kemudian tugas dan wewenang pengawas. Tugas dan wewenang pengawas ini dia diatur pasal 39 Undang-Undang 1992 dalam pasal 39 ayat 1. Tugas pengawas adalah sebagai berikut. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Jadi, tugas pengawas di pasal 39 ayat 1 ini pertama adalah dia mengawasi pelaksanaan kebijakan. Pimpinan koperasi mengambil sebuah kebijakan, dia tidak terlepas dari diawasi oleh pengawas. Koperasi bikin ini, pengawas memantau, gitu ya. Kemudian membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan. Jadi pengawas itu membuat laporan hasil tertulis, apa yang ditemukan, apa yang dialami, dan apa yang dilihat, tuangkan. Sedangkan wewenang pengawas sebagai mana pada pasal 39 ayat 2 dinyatakan. Nah, tadi tugasnya pasal 1. Pasal 39 ayat 1, sedangkan wewenangnya pasal 39 ayat 2. Dia meneliti catatan yang ada pada koperasi. Kemudian mendapatkan segala keterangan yang diperoleh. Jadi, saudara-saudari semua, sahabat mahasiswa saya, itu wewenang pengawas itu yang harus kamu ingat, dia berada di pasal 39. Ya. Kalau wewenangnya di pasal 39 ayat 2, kalau tugas di pasal 39 ayat 1. Jadi ketika kalian ditanya bahwa landasan operasional koperasi, dia tidak lagi dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Semua jenis pasal di situ sudah mengatur sistematika perjalanan koperasi itu. Mulai dari pasal 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dan ayat-ayatnya. Oke. Kemudian manajer. Manajer yaitu seseorang atau seorang tenaga profesional yang memiliki kemampuan sebagai pemimpin tingkat pengelola yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus setelah dikonsultasikan dengan pengawas. Maksud manajer di sini mungkin bisa dikatakan pimpinan koperasi, ketua koperasi gitu kan. Nah, jadi dia ini adalah orang yang memiliki kemampuan memimpin. Dia diangkat dan diberhentikan oleh pengurus.
tetapi dikonsultasikan dengan pengawas. Nah, jadi jelas ya, garis komandonya jelas ya. Pengurus mengangkat manajer dalam tanda kutip seizin pengawas, gitu. Ya, itu manajer. Sekarang kita lihat apa tugas dari manajer itu. Nah, jadi sekarang kita akan lihat tugas dari manajer itu apa. Nah, tugas manajer adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan administratif kepada pengurus dan pengawas. Kan jelas. Dia mengkoordinasikan segala usaha. Dia mengkoordinasikan segala bagian. Baik itu bagian organisasi, bagian pelayanan, bagian administrasi, bagian produksi, bagian konsumsi. Dan kemudian dia memberi pelayanan dan memberi laporan kepada pengurus atau pengawas. Itu tugas manajer. Apa yang sudah dilakukannya, maka dia memberi laporan kepada pengurus dan pengawas. Berikutnya, dia berwenang mengambil langkah tindak lanjut atas kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pengurus. Jadi, tugas manajer itu sesuatu yang sudah diletakkan atau sudah yang sudah diambil, sudah ditentukan oleh pengurus, dia berhak untuk melaksanakan itu. Atau dia berhak untuk melaksanakan kebijakan itu. Pengurus sudah menetapkan seperti ini, dia berhak melaksanakan itu. Dia hak punya wewenang gitu. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian bertanggung jawab kepada pengurus melalui ketua. Nah, jadi manajer di sini dia punya tanggung jawab kepada pengurus koperasi itu, tapi melalui ketuanya. Ya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, manajer berfungsi. Nah, jadi tadi tugasnya, sekarang fungsinya. Dia berfungsi sebagai pemimpin tingkat pengelola. Jadi tugasnya adalah dia pimpinan di taraf tingkat pengelola koperasi itu. Bukan tarafnya, istilahnya tadi dia manajer, tetapi dia memimpin pengawas, pengurus, tidak, tetapi dia di tingkat pengelola, di tingkat taraf orang yang mengelola kegiatan koperasi itu. Kemudian merencanakan kegiatan usaha, kepegawaian, dan keuangan. Dia merencanakan kegiatan usaha apa yang mau dibuat, kemudian merencanakan apa yang harus dilakukan kepegawaian dan apa yang harus dibikin RAB keuangannya. Berikut mengkoordinasikan kegiatan kepala unit usaha, kepala sekretariat, dan kepala keuangan dalam usaha, upaya mengatur, membina baik yang bersifat teknis maupun administratif. Nah, jadi tugas manajer itu, tugas pimpinan itu, dia mengkoordinasikan antara unit-unit tadi, antara bagian tadi. Bagian-bagian A, B, C gitu kan, unit ini. Satu sama lain berkesinambungan dan saling berkaitan. Ya. Kemudian ada hubungan kerja pengurus, pengawas, dan manajer. Silakan lihat di sini saudara-saudari, sahabat, mahasiswa saya, silakan kamu lihat bahwa apa hubungan pengurus, pengawas, dan manajer itu. Nah, jadi kamu lihat di sini, pengurus itu adalah pelaksana usaha koperasi yang bertanggung jawab kepada rapat anggota. Pengawas, orang yang mengadakan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurus dan dapat memberi saran-saran demi kemajuan ekonomi. Manajer adalah orang yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola, melainkan petugas pelaksana pekerjaan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada pengurus.
Jadi itu hubungannya. Pengurus itu adalah pelaksana usaha koperasi. Dia yang melaksanakan. Sedangkan pengawas itu orang yang mengawasi setiap kebijakan yang dilakukan oleh pengurus. Sedangkan manajer ini adalah pelaksana harian. Pelaksana harian itu yang melakukan pekerjaan sehari-hari, yang melakukan pekerjaan dalam kegiatan koperasi itu. Jadi jelas sekali ya hubungannya, mudah sekali untuk menarik garis merahnya. Saya rasa kamu semua paham ya, ngerti kan? Jadi saya rasa apa yang saya sampaikan ini merupakan bagian dari wawasan untuk kita melihat bagaimana manajemen koperasi itu. Kemudian hubungan kerja yang berikutnya lagi, hubungan kerja antara pengurus dan pengawas merupakan hubungan konsulatif secara timbal balik. Jadi hubungan antara pengurus dan pengawas itu adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Dia tempat konsul dan tempat meminta pendapat, gitu, tempat berdiskusi, tempat konsulatif. Ya. Apa yang harus dilakukan itu mereka berdiskusi dulu. Gitu. Jadi salah satu sama lain saling berkaitan dan saling berhubungan, dan memang untuk mereka ingin berdiskusi secara penuh gitu. Berikutnya hubungan pengawas dan manajer sifatnya koordinatif. Nah, jadi kalau pengurus dengan pengawas sifatnya konsultif. Itu harus kamu ingat. Kalau hubungan pengawas dengan manajer dia koordinatif. Jalur koordinasi. Pengawas tidak boleh langsung memberikan tugas-tugas manajer dan karyawan bawahnya kecuali dengan persetujuan pengurus. Nah, jadi jelas ya. Nah, itu maksudnya itu. Saya rasa kamu semua di sini bisa memahaminya dan tidak akan sulit untuk melihat ini secara keseluruhan. Saya yakin mahasiswa saya, sahabat, rekan-rekan saya untuk memahami ini cukup bijak dan cukup mudah gitu ya. Saya Mr. Tawan mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, atas kesempatannya dalam istilahnya menyaksikan atau dalam mengikuti pembahasan ini. Saya harap ini semua jadi bahan atau sebagai wahana referensi untuk kita menggali ilmu pengetahuan yang tidak pernah habisnya. Mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, salah kutip, salah sampai, salah sebut, dan salah dalam menjelaskan, semuanya adalah keterbatasan saya, dan semuanya kita ingin belajar sama-sama untuk kesempurnaan dari semua apa yang kita bahas ini. Terima kasih, saya Mr. Taufan mohon pamit undur diri. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Tolong saudara-saudari, kawan-kawan, sahabat, mahasiswa saya untuk menonton dan like serta subscribe serta komen video saya ini supaya untuk update-nya video-video terbaru saya, untuk semua pernah menambah ilmu untuk kita semua. Terima kasih atas semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.